wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan Ustadz Ilham. Kali ini kita akan membahas cerita imajinasi. Oke. Apa itu cerita imajinasi? Ya, apa itu? Kalian pernah mendengar atau melihat atau membaca tentang cerita-cerita fiksi seperti Naruto, Kung Fu Panda, Star Wars, Harry Potter, Batman, Ultraman, Superman, Wonder Woman, Black Panther. Nah, itu salah satu, dan mereka adalah contoh dari cerita imajinasi. Contents. Di sini kita akan membahas 4 subbab, yaitu definisi, ciri, jenis, dan terakhir unsur. Oke, langsung saja. Definisi. Cerita imajinasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam cerita. Pada cerita imajinasi, peristiwa yang mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Ya seperti tadi ya. Ketika ada panda bisa beratraksi kungfu melawan naga atau perang antar galaksi, dan hewan bisa berbicara, itu merupakan hal-hal yang tidak logis. Tetapi dalam cerita imajinasi ini menjadi mungkin karena ini merupakan cerita imajinasi. Ini merupakan contoh cerita imajinasi. Kenapa cerita imajinasi? Bisa di screenshot dan dibaca nanti. Nanti kita belajar lagi. Mas Soleh, ini di screenshot untuk materi pembelajaran. Oke. Ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita perkembangan dari tahap pengenalan atau apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita disebut alur. Kedua, tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Selanjutnya, narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Yang terakhir, amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Apa ciri umum cerita imajinasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita menggunakan hal-hal supernatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan bisa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita terbuka menjadi daya hal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata
dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita imajinasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Pertuangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena tumbuhnya tubukan meteor, kehidupan saling cuek dalam teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Yang ketiga, menggunakan bagian latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa fantasi menggunakan berbagai latar dan menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya tokoh Nono tadi, pada cerita tadi yang telah anak-anak screenshot, bisa mengalami kejadian beberapa latar, yaitu latar waktu hiburan di WIB, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari bagian latar yang memiliki ruang dan waktu. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak akan terjadi kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu yang dan tempat yang berbeda zaman, atau bisa lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Seperti contoh Sun Goku yang memiliki ulti Kamehameha. Ya, bisa. Selanjutnya, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita adalah objek cerita Budi Santoso atau cerita tadi yang anak-anak screenshot tadi, diilhami dari hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Yang terakhir, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif ekspresi dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Jenis cerita imajinasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total irisan. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Nanti seperti Konoha atau Pulau Langit itu merupakan salah satu contoh kategori cerita fantasi total. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang menggunakan fantasi
tetapi masih menggunakan nama-nama tempat dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi di dunia nyata. Yang kedua, berdasarkan alur cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar cerita waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan suatu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Latar waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Nah, ini berikut adalah unsur intrinsik dari cerita imajinasi. Yang pertama adalah tema, latar, tokoh, perwatakan atau watak, alur, sudut pandang, amanat, konflik. Oke, adalah yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar umum dalam cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk menggambarkan cerita. Yang kedua, latar. Latar atau setting disebut landasan tumpu, menyarankan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat seperti stadion atau nama sebuah kota atau sebuah yang bisa dikatakan rumah, pantai itu merupakan latar tempat. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu pada seperti contoh pada zaman kolonial Belanda atau zaman pertarungan dinosaurus atau zaman manusia sudah bisa terbang, itu merupakan latar waktu. Yang kedua, latar sosial. Yang ketiga, latar sosial. Latar sosial merupakan seperti dari keluarga kaya, keluarga miskin, atau dari lingkungan baik atau lingkungan buruk, merupakan latar sosial. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambar jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambar tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Yang keempat, alur, yaitu alur maju. Alur maju yaitu peristiwa dalam cerita dinarasikan secara kronologis atau dari awal sampai akhir, seperti dari kejadian lahir sebuah karakter, lalu menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa, dan kemudian mati. Dan itu merupakan contoh alur maju. Yang kedua, alur mundur, yaitu peristiwa dalam dinarasikan dengan menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu atau flashback. Nah, seperti ketika seorang kakek menceritakan masa lalunya itu dalam sebuah dongeng, itu merupakan salah satu alur mundur. Yang ketiga, alur campuran, yaitu peristiwa dalam cerita meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Keempat, sudut pandang. Merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Bentuk sudut pandang tokoh cerita yaitu sudut pandang orang ketiga dan pertama. Sudut pandang orang pertama merupakan pengisahan cerita yang sudut pandangkan orang pertama. Narator adalah orang yang ikut terlibat dalam cerita. Jadi seperti tokoh yang mengisahkan kesadaran dirinya sendiri, atau seperti dia menceritakan kehidupannya sendiri. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Pengisahan cerita pada umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Narator adalah seorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita
dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti tersebut misalnya Delia, Rahmat, ia, dia, dan mereka. Yang terakhir, sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga menjadi satu. Yang keenam maksud saya, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi hikmah. Yang ketujuh, konflik. Konflik adalah sesuatu yang dramatik. Konflik mengacu pada peraturan antara dua kekuatan yang seimbang, menyiratkan adanya aksi perilaku dari pelaku cerita. Yang pertama, konflik internal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang tokoh. Contohnya seperti dia yakin atau tidak yakin untuk meneruskan cita-cita sebagai astronot. Itu merupakan contoh konflik internal. Yang kedua, konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu atau tokoh lain di luar dirinya. Seperti ketika ada anak terjadi percekcokan antara ibunya, itu merupakan konflik eksternal. Yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh dibagi menjadi 4, yaitu protagonis. Protagonis adalah peran utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita atau pemeran tokoh utama, seperti Naruto, seperti Son Goku, Luffy. Nah, itu merupakan contoh protagonis. Ya. Antagonis adalah peran lawan karena dia sering menjadi musuh yang menyebabkan konflik. Ya. Contohnya seperti Akatsuki, Marines. Nah, itu merupakan contoh antagonis. Yang ketiga, tritagonis adalah peran penengah yang berusaha menjadi pendamai antara protagonis dan antagonis. Ya, ini merupakan peran yang jarang ditemukan tetapi sering terjadi di antara tokoh-tokoh protagonis dan antagonis. Yang empat, utility adalah peran pembantu atau tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita. Yang terakhir, unsur ekstrinsik cerita imajinasi. A. Bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan adalah sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke karya sastra tersebut. B. Latar belakang pengarang meliputi tentang sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulisnya. Latar belakang pengarang meliputi biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang diadutnya. C. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Cerita imajinasi mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat seperti nilai moral. Nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nilai religi. Nilai berkaitan dengan kehidupan beragama. Nilai politik.
nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tatanan pemerintah atau suatu daerah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mungkin ada salah kata atau salah perbuatan dalam video kali ini. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.